seluruh dunia. Kisah yang sama mungkin juga terjadi di kabupaten-kabupaten yang lain, namun belum terungkap. Jumpa lagi dalam perspektif Isidorus Lili Jawa. Merindu Provinsi Flores dan Provinsi Sumba. Pada tanggal 19 Desember 2021 yang lalu, Dewan Pengurus Daerah Fox Point, Nusa Tenggara Timur menggelar webinar menyambut HUT NTT ke-63 dengan topik Merindu Provinsi Flores dan Provinsi Sumba di 63 tahun Nusa Tenggara Timur. Kami menghadirkan 4 narasumber untuk webinar ini. Yang pertama, Ketua Panitia Pembentukan Provinsi Kepulauan Flores Kabupaten Ende, Bung Antonius Johannes Bata, atau yang biasa disapa Bung Aris Putralawa. Beliau diminta untuk membawakan materi tentang Quo Vadis Provinsi Flores. Yang kedua, tokoh muda Sumba, Bapak Gustav Tamombapa. Beliau diminta untuk mempresentasikan mimpi Provinsi Sumba. Lalu yang ketiga, kami datangkan narasumber dari lingkungan kampus, Bung Dr. Rudi Rohi, yang membedah klientelisme Sumba Flores dalam wadah NTT. Dan yang terakhir, Bapak Robert Na Endi Jawen, anggota Ombudsman RI, yang diminta untuk memberikan kritik atas wacana pemekaran Provinsi Flores dan Provinsi Sumba. 63 tahun NTT adalah suatu rentang usia yang cukup panjang. Sebagai suatu entitas berpemerintahan, Provinsi NTT hari ini tentu sudah semakin berkembang jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Walaupun masih ada persoalan-persoalan klasik yang terus diwariskan dan bahkan masih dilestarikan hingga saat ini. Dalam ruang dan waktu, NTT menyejarah. Dalam rentang sejarah itulah NTT mengada dengan segala plus minusnya, dengan aura negatif maupun positifnya. Bagi Fox Point NTT, 63 tahun NTT adalah waktu kronos. Setiap tahun kita merayakan HUT NTT, tentu dengan nuansa yang dikemas beragam kesan. NTT dalam perputaran kronos akan terus bergerak maju. Regenerasi kepemimpinan terus berjalan, dinamika terus bergerak. Di satu sisi, 63 tahun juga merupakan waktu Kairos. Rakyat NTT sesungguhnya berharap bahwa semakin pendulum waktu bergerak maju, maka cita-cita kesejahteraan rakyat NTT akan semakin dirasakan. Dari Nusa tidak tentu, orang mendaraskan harap nanti Tuhan tolong sebagai bonus Nusa tertinggi toleransi. Lalu, mengapa kami mengangkat topi merindukan Provinsi Flores dan Provinsi Sumba? Karena mimpi itu sudah mulai dinyatakan dalam gerakan dan tindakan. Bung Aris Putralawa, Ketua Panitia Pembentukan Provinsi Kepulauan Flores Kabupaten Ende, menegaskan kerinduan hadirnya Provinsi Flores bukan baru kemarin, tetapi sejak tahun 1956, wacana Provinsi Flores sudah ada. Bahkan ini terbentuk sebelum hadirnya Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 1958. Semangat P4KF terus membara. Provinsi Flores itu harga mati. Kondisi di Flores yang masih terbelakang dalam banyak aspek memicu lahirnya aspirasi untuk memekarkan wilayah ini. Bahkan dalam webinar itu, Bung Aris menyampaikan jeritan hatinya terkait susahnya masyarakat Flores di pedalaman. Padahal NTT sudah 63 tahun. Karena itu, dalam waktu dekat, P4KF akan melakukan kongres terkait Provinsi Flores. Jika kemarin-kemarin ego wilayah menjadi persoalan, masing-masing kabupaten akan mengklaim kabupatennya yang menjadi calon ibu kota Provinsi Flores. Maka kali ini Bung Aris yakin bahwa ego wilayah di Flores itu sudah tidak ada. Rakyat sendiri yang akan menentukan
di kabupaten mana yang pantas dan layak menjadi ibu kota Provinsi Flores. Wacana pembentukan Provinsi Kepulauan Flores sudah muncul lama. Akhir-akhir ini mengemuka lagi. Ada klaim dukungan dari masyarakat Sederetan Flores Lembata. Tak hanya itu, 9 kabupaten di Flores dan Lembata menyetujui upaya pemekaran Provinsi Kepulauan Flores ini. DPRD Sederetan Flores dan Lembata juga menyetujui pemekaran Provinsi Flores ini dan mendukung penuh kerja P4KF. Sebagai bukti dukungan, saat ini masing-masing kabupaten sedang mengusulkan anggaran untuk membiayai proses kajian akademik dari unsur perguruan tinggi terkait penentuan calon ibu kota provinsi. Sementara itu, sejak tahun 2017, wacana Provinsi Sumba sudah diperdengarkan. Ikatan Keluarga Besar Sumba di wilayah Jabodetabek mendorong pembentukan Provinsi Sumba. Wacana pemekaran provinsi ini dideklarasikan dalam forum rapat kerja Ikatan Keluarga Besar Sumba yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat, 17-18 November tahun 2017 silam. Deklarasi tersebut mengusung slogan Salam Satu Sumba menuju Provinsi Sumba. Forum rapat kerja tersebut menghasilkan berbagai resolusi penting bagi pengembangan dan kemajuan organisasi secara khusus dan pembangunan masyarakat Sumba secara umum. Salah satu visi jangka panjang IKBS adalah memperjuangkan terwujudnya Provinsi Sumba. Ini mimpi yang sangat realistis, walaupun butuh waktu lama untuk merealisasikannya. Tetapi perjuangan sudah harus dimulai dan dilaksanakan. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Tujuannya semata-mata demi kesejahteraan masyarakat Sumba. Tokoh Sumba, Gustaf Tamembapa, menegaskan pemekaran Sumba adalah keharusan. Sumba jangan hanya dilihat dalam konteks NTT. Sumba mesti dilihat dari teropong kepentingan nasional. Sumba memiliki potensi luar biasa di aspek peternakan nasional. Akan dibangun PLTS terbesar dan menjadi pulau terindah karena alam dan budayanya yang indah. Dan pada Juli 2020 nanti, mereka akan melakukan kongres pertama rakyat Sumba. Dan salah satu agendanya adalah wacana Provinsi Sumba. Salam Satu Sumba menegaskan pesan, jangan agungkan sapi lalu nistakan manusia. Sementara itu, dari sisi akademis, Dr. Rudi Rohi melihat wacana pemekaran wilayah sebagai gerakan yang wajar karena memang diatur regulasi. Tetapi ia mengingatkan bahwa klientelisme politik di balik pemekaran wilayah. Klientelisme politik dan birokrasi itu muncul dalam bentuk politik uang, politik identitas, rentet, kartel. Dan ini akan seperti virus yang menyebar ke daerah-daerah pemekaran baru. Ini memang harus diwaspadai. Jangan sampai pemekaran wilayah hanya agenda setting kelas politik utama untuk memperluas ekspansi klientelisme politik, birokrasi maupun bisnisnya. Sementara rakyat hanya jadi penonton. Maka penting untuk direfleksikan, apakah pemekaran wilayah itu kebutuhan rakyat ataukah hanya sekedar keinginan elit politik? Di sisi yang lain, anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robert Endi Jaweng, melihat dari sisi administrasi prosedural, pemekaran wilayah dan penggabungan wilayah adalah amanat regulasi. Namun, tidak cukup hanya dengan mengkapitalisasi aspirasi warga. Harus benar-benar dipersiapkan secara administrasi dan diikuti prosedur politik serta legal formalnya. Fakta hari ini, banyak daerah pemekaran baru justru mendapatkan rapor merah dalam aspek pelayanan publik. Padahal tujuan dari pemekaran itu salah satunya adalah pendekatan pelayanan publik kepada masyarakat. Ini menjadi catatan kritis yang perlu dipertimbangkan oleh berbagai elemen di Flores dan di Sumba yang terus berjuang untuk memekarkan Provinsi Flores maupun Provinsi Sumba. Lalu satu hal yang perlu diperhatikan secara serius adalah yang
berhak mengusulkan pemekaran wilayah adalah gubernur. Pertanyaannya, apakah gubernur NTT saat ini sangat care pada pemekaran Provinsi Flores atau Provinsi Sumba? Ini jadi catatan penting. Merindu Provinsi Flores dan Provinsi Sumba ini bukan sekadar mimpi, tetapi sudah menjadi gerakan bersama. Kita berharap rakyat tetap menjadi subjek dari proses-proses mewujudkan hadirnya dua provinsi ini. Rakyat bukan menjadi objek, apalagi objek pelengkap dan bahkan objek menderita. Apresiasi diberikan kepada para pejuang Provinsi Flores maupun Provinsi Sumba. Terus berjuang sesuai koridor. Kiranya mimpi itu menjadi kenyataan. Kerinduan hadirnya Provinsi Flores maupun Provinsi Sumba pada saatnya menjadi kenyataan. Salve.